Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini saya akan masuk ke alat optik selanjutnya, yaitu mikroskop. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop terdiri dari dua lensa positif, lensa tipis positif, yaitu lensa cembung. Yang dekat dengan benda kita namakan sebagai lensa objektif, sedangkan yang dekat dengan mata atau pengamat kita namakan sebagai lensa okuler. Secara grafis kita gambarnya seperti ini. Ini adalah objektif, ini okuler. Oke. Bagi kalian yang sudah pernah melakukan pengamatan dengan menggunakan alat optik mikroskop, tentunya kalian akan tahu yang pertama sifat bayangannya. Ya, sifat bayangan yang dibentuk oleh mikroskop adalah yang pertama adalah maya. Ya, karena kita melihatnya nggak pakai layar, kita langsung melihatnya menggunakan mata langsung ke lensanya. Yang kedua adalah terbalik. Oke, yang ini mungkin banyak yang tidak sadar bahwa bayangannya terbalik. Yang ketiga adalah diperbesar. Oke. Ini adalah bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop. Kalau kita perhatikan, mikroskop terdiri dari dua lensa. Tentunya akan ada dua proses pembentukan bayangan. Yang pertama adalah yang dibentuk oleh objektif, yang kedua adalah yang dibentuk oleh okuler. Tadi sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, terbalik, diperbesar. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, dia terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif dan okuler. Akan tetapi, walaupun sama-sama merupakan lensa positif, ada ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu fokus lensa objektif harus lebih kecil dibandingkan fokus lensa okuler untuk membuat benda ini menjadi mikroskop. Yang ketiga, benda harus diletakkan di mana? Benda harus diletakkan di ruang 2 objektif. Ya, ruang 2 objektif itu berarti antara f2 sampai 2f2 digambar untuk objektif. Kenapa harus diletakkan di ruang 2? Seperti ini penjelasannya. Pada waktu benda atau preparat itu diletakkan di ruang 2 di sini, nah, kita akan punya yang namanya SOB. Di sini saya menggunakan simbol S untuk benda, S absen untuk bayangan. Ya, ini SOB. Maka pada waktu benda itu diletakkan di ruang 2, saya tulis di bawah sini. Ya, di sini aja. Ruang 2 benda, maka bayangan yang akan dibentuk oleh objektif ini akan jatuh di ruang 3 dari miliknya dia. Jadi kalau kita gambar ini F1, 2F1 berarti ruang 3 itu daerah sekitar sini. Ya, anggap di sini. Oke. Ruang 3. Ya, ruang 3 bayangan dari objektif. Kalau kita punya jarak ke sini, kita namakan sebagai SOB absen. Jadi benda pertama diletakkan di ruang 2, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3. Nah, benda di ruang 2 ke ruang 3 tentunya itu sifatnya akan diperbesar. Ya. Kalau kita sudah meletakkan di ruang 3, maka ternyata ruang 3 ini akan menjadi ruang satunya okuler. Ya, ruang satunya okuler. Seperti yang sudah saya sampaikan, okuler ini adalah loop. Loop itu syaratnya kan harus berada antara F dengan ruang 1 untuk memperoleh pembesaran lagi. Ya. Jadi kalau ini misalkan dia jatuhnya di ruang 1, maka ya, ini ruang 1, saya kasih warna yang berbeda lagi. Ya. Ini adalah SOK, maka bayangannya akan jatuh di ruang 4. Nah, ini ruang satunya okuler kan antara F2 ini sampai dengan okuler yang sini. Ini ruang satunya. Jadi kalau ada di sini, maka ruang 4 kan juga ada di tempat yang sama. Misalkan jatuh di sini.
Misalkan seperti itu. Maaf, ini bengkok, agak sulit menulis garis lurus. Ya, ini akan menjadi SOK absen. Nah, jadi kalau kita perhatikan, benda pertama berada di ruang 1 objektif, ruang 2 objektif, bayangannya akan jatuh di ruang 3 objektif, sifatnya diperbesar. Setelah itu, ternyata ruang 3 objektif ini adalah ruang satunya okuler. Nanti akan membentuk bayangan di ruang 4 okuler. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah diperbesar, di sini diperbesar. Nah, mikroskop itu tugasnya adalah memperbesar. Jadi kenapa harus di ruang 2? Biar terjadi pembesaran 2 kali. Kenapa tidak diletakkan ruang 1 di sini? Kalau diletakkan di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Nah, ruang 4 sedangkan okuler kan ruang satunya ada di sini. Jadi dia tidak bisa kita majukan, nanti bisa berhimpit dengan objektif. Jadi tidak akan menjadi mikroskop. Jadi bisanya cuma di ruang 2, bayangannya di ruang 3, ruang 1, bayangannya di ruang 4. Nah, dari proses pembentukan bayangan ini sebenarnya kita bisa melihat sifat bayangan yang dibentuk per bagian. Kalau yang pertama dari objektif, karena benda berada di ruang 2, bayangannya nanti kan ada di ruang 3. Sifatnya adalah nyata. Ya, ingat dalil asbab. Terus terbalik. Terus diperbesar. Sedangkan ruang 1 dengan ruang 4 itu adalah maya. Terus tegak. Terus diperbesar. Jadi pembesarannya 2 kali di sini. Ya, ini adalah sifat bayangan yang dibentuk objektif, sedangkan ini adalah sifat bayangan yang dibentuk oleh okuler. Secara keseluruhan, nanti sifat bayangannya yang dibentuk oleh mikroskop adalah maya, terbalik, diperbesar, seperti tadi yang saya tulis. Oke, ini adalah prosesnya. Yang perlu kalian pahami adalah proses pembentukannya, karena nanti kebanyakan yang ditanyakan atau yang disampaikan dalam soal-soal itu adalah proses. Nah, dari proses ini kita bisa menghitung pembesaran dan besaran-besaran lainnya. Nah, karena di sini ada 2 lensa, maka ada yang namanya istilah jarak antara 2 lensa atau panjang dari mikroskop, yaitu D. D ini adalah jarak antara 2 lensa atau kita sebut dengan panjang mikroskop. Ya. Kalau kita perhatikan D-nya ini sama dengan apa? Kalau kita perhatikan di sini ada SOB, ada SOK. Nah, berarti dia dibentuk oleh SOB absen plus SOK. Nah, ini secara umum. Nah, sedangkan pada mikroskop pembesarannya terjadi 2 kali. M mikroskop adalah pembesaran oleh lensa objektif dengan lensa okuler, di mana okuler ini adalah loop. Sedangkan pembesaran lensa objektif ini adalah lensa biasa, SOB absen per SOB kali M okuler. M okulernya ini mengikuti syaratnya loop. Oke. Karena pengamatan dari loop sebelumnya, kita memiliki 2 jenis, yaitu akomodasi dan tanpa akomodasi. Jadi untuk mikroskop juga bisa dilakukan dengan 2 jenis pengamatan, yaitu akomodasi dan tanpa akomodasi. Apa bedanya? Bedanya adalah pada waktu kita mengamati dengan menggunakan akomodasi maksimum pada loop, maka panjang teropongnya nanti akan sama dengan D SOB absen plus SOK, sama ya dengan persamaan yang di atas. Sedangkan pada tanpa akomodasi, D sama dengan SOB absen plus FOK. Nah, di sini bukan SOK lagi tapi FOK. Kenapa seperti itu? Dia mengikuti syaratnya loop di okuler. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada waktu akomodasi maksimum, SOK ini harus berada di ruang 1. Ini adalah syaratnya loop. Sedangkan SOK absennya atau bayangannya harus berada di jarak baca.
tau min SN. Sedangkan tanpa akomodasi, SOK-nya harus ada di fokus okuler. Sedangkan SOK absennya ya nanti akan jatuh di tak terhingga. Itu adalah syaratnya. Jadi pada waktu kita mengamati dengan menggunakan akomodasi maksimum itu gambarnya seperti ini. Tapi kalau tanpa akomodasi nanti benda yang di sini, yang ini nanti akan bergeser ke fokusnya sehingga nanti kita hanya memiliki dua gambar benda yang asli yang di sini, yang pertama, terus nanti bayangannya yang di sini, terus bayangan dari objektif yang merupakan benda dari okuler, dan bayangan yang terakhir tidak bisa tertangkap pada tanpa akomodasi. Tapi pada akomodasi maksimum itu masih ada. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah bagian okulernya. Ya, saya ulangi lagi, di bagian okulernya di sini, yang pembesaran yang ini juga terbagi akomodasi dan tanpa akomodasi. Nah, untuk akomodasi, masih ingat pembesarannya? M sama dengan F okuler, kemarin kan F saja di penjelasan sebelumnya, per SN plus 1, sedangkan yang tanpa akomodasi M sama dengan F okuler plus SN. Ini yang okuler. Oke, jadi nanti pembesaran ini tinggal kita masukkan ke persamaan ini dan menyesuaikan jenis pengamatannya dengan syarat yang tadi. Oke, ini sekilas tentang mikroskop. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan teropong. Terima kasih.